Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Kami dari Program Studi Informatika Fakultas MIPA Universitas Udayana akan mempresentasikan penyelesaian kasus 1 mata kuliah pengantar pemrosesan data multimedia. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya sendiri atas nama IGD Landep Mangareksa dengan NIM akhir 128. Setelah itu ada Nima Dewi Praranum Ratnayu dengan NIM akhir 042. Setelah itu ada Kadek Belvanata Gargita Satwikananda dengan NIM akhir 048. Dan yang terakhir ada Niputu Meita Kartika Dewi dengan NIM akhir 072. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penjelasan secara umum dan dataset untuk model klasifikasi citra. Nah, penjelasan secara umum. Penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem klasifikasi citra yang mampu membedakan antara gambar tangan berbentuk batu, gunting, dan kertas menggunakan metode ekstraksi fitur Gray Level Cooccurrence Matrix atau GLCM dan algoritma klasifikasi Support Vector Machine atau SVM. Sistem ini terdiri beberapa tahap utama, yaitu yang pertama ada pengumpulan dataset. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini bertotal 2188 citra yang terbagi menjadi 3 kategori, yaitu 726 citra tangan berbentuk batu, 750 citra tangan berbentuk gunting, dan 712 citra tangan berbentuk kertas. Nah, yang kedua ada pre-processing. Tahap ini mencakup pre-processing data citra untuk meningkatkan kualitas gambar dan persiapkan untuk ekstraksi fitur. Salah satu teknik yang digunakan adalah ekstraksi fitur tapi dengan algoritma Kenny untuk mendeteksi tepi objek dalam citra. Yang ketiga ada ekstraksi fitur menggunakan GLCM. Metode GLCM digunakan untuk mengekstrak informasi tekstur dari citra. 5 parameter utama yang diekstraksi adalah yang pertama ada kontras, yang kedua ada energi, yang ketiga ada homogenitas, yang keempat ada korelasi, dan yang kelima ada dissimilarity. Nah, yang keempat ada pembagian data. Dataset dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 2 data latih dan data uji. Data latih mencakup 80% dari total dataset, sedangkan data uji mencakup 20% dari total dataset. Yang kelima ada klasifikasi menggunakan SVM. Nah, setelah fitur tekstur diekstraksi menggunakan GLCM, fitur-fitur ini akan kemudian digunakan sebagai input untuk algoritma klasifikasi SVM. SVM dipilih karena kemampuannya yang kuat dalam memisahkan data ke dalam kelas-kelas yang berbeda berdasarkan ilmu yang diekstraksi. Nah, setelah itu yang keenam ada evaluasi model. Kinerja model dievaluasi berdasarkan akurasi klasifikasi pada data yang diuji. Hal ini bertujuan untuk menilai seberapa baik model yang mengklasifikasikan citra dengan berbentuk batu, gunting, dan kertas. Setelah itu kita lanjut ke dataset. Nah, dataset yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari gambar tangan yang dibagi menjadi 3, yaitu kategori batu, gunting, dan kertas. Nah, total dataset yang digunakan pada penelitian ini ada 2188 citra dengan rincian seperti tadi. Citra batu itu 726 gambar, citra gunting itu 750 gambar, dan citra kertas itu 712 gambar. Nah, dataset ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Jenis file yang diterima itu hanya dengan format PNG, JPG, dan JPG. Setelah itu backgroundnya memiliki background yang polos sesuai dengan dataset pelatihan yang digunakan. Setelah itu pre-processingnya sebelum diekstraksi fitur gambar melalui tahap pre-processing termasuk deteksi tepi menggunakan algoritma Kenny. Nah, setelah itu ada model klasifikasi. Model klasifikasi citra dalam penelitian ini dibangun melalui beberapa tahap berikut. Nah, yang pertama ada ekstraksi fitur GLCM. Fitur tekstur diekstraksi menggunakan GLCM yang menghitung frekuensi pasangan nilai piksel dengan jarak tertentu dalam citra. 5 parameter utama dari GLCM yang digunakan dalam model ini adalah yang pertama ada kontras, seperti tadi sudah saya sebutkan, kontras, energi, homogenitas, korelasi, dan dissimilarity. Setelah itu ada pada bagian model klasifikasi yang kedua, yaitu ada pembagian dataset. Sama seperti tadi juga, dataset dibagi menjadi 2 subset, 80% untuk latih dan 20% untuk uji.
Nah, setelah itu ada pelatihan model SVM. Model SVM dilatih menggunakan data latih yang telah diekstraksi fiturnya. SVM digunakan untuk memisahkan data ke dalam 3 kelas yang berbeda, yaitu batu, gunting, dan kertas berdasarkan fitur yang diekstraksi dari GLCM. Dan yang terakhir ada evaluasi dan validasi. Model yang telah dilatih kemudian diuji dengan data uji dengan model yang dilatih untuk kemudian diuji dengan data uji untuk menilai kinerjanya. Akurasi klasifikasi dihitung untuk menentukan seberapa baik model dapat mengklasifikasikan citra ke dalam kategori yang benar. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mencapai tingkat akurasi klasifikasi yang tertinggi dengan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pembagian metode ekstraksi fitur GLCM dan algoritma SVM dapat digunakan sebagai cara yang efektif dan dalam klasifikasi citra. Nah, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan sistem klasifikasi citra yang dapat diterapkan dalam berbagai aplikasi praktis seperti game, pengenalan bentuk, dan keperluan keamanan. Mungkin sekian penjelasan secara umum dan dataset untuk model klasifikasi citra dari saya. Saya akan lanjutkan ke rekan saya untuk melanjutkan materi. Terima kasih. Perkenalkan kembali, saya Nima Dewi Prarana Ratnayu dengan NIM akhir 042. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart dari sistem yang kami bangun. Dimana pastinya di awal kita akan menginput image yang akan kita deteksi dalam sistem kami. Dimana setelah itu inputan tersebut akan dibaca oleh sistem, kemudian akan dikonversi ke dalam grayscale. Nah, setelah itu akan di resize untuk ukuran image-nya supaya bisa masuk ke dalam ekstraksi GLCM-nya. Jadi di sini kami menggunakan GLCM seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh teman saya dengan ditambahkan dengan edge fitur. Dimana di sini kelebihan dari kita menggunakan edge fitur supaya hasil deteksi lebih maksimal. Karena sempat kami menggunakan ekstraksi GLCM saja, namun prediksi yang dihasilkan masih ada rada yang kurang sesuai. Jadi setelah itu baru untuk hasil inputan tersebut akan masuk ke dalam model, dimana nanti setelah masuk ke dalam model baru akan diprediksi dari inputan tersebut termasuk ke jenis apa, baik itu masuk ke jenis batu atau rock, terus itu stiker atau gunting sama paper kertas. Jadi setelah itu akan langsung di print untuk hasil prediksinya. Baru seperti itulah jadinya selesai. Jadi seperti itulah untuk alur flowchart sistem kami. Jadi selanjutnya mungkin saya akan lebih menjelaskan ke bagian tampilan antar muka dari sistem kami. Oke. Jadi semoga terlihat dengan jelas. Jadi pada sistem kami di sini kami menggunakan Streamlit untuk tampilan antar mukanya, dimana kami di sini sudah mengimport library yang diperlukan oleh sistem kami langsung di dalam sistem. Jadi di sini ditampilkan untuk fungsi deteksi, dimana setelah input gambar, jadi bakal dimasukkan ke dalam model. Jadi bakal diprediksi nanti untuk sistem bahwa inputan tersebut masuk kemana. Jadi sama seperti alur sistem yang sudah kami jelaskan tadi. Setelah itu nanti untuk hasil dari inputan atau image tersebut bakal masuk ke dalam fungsi save upload file. Jadi nanti hasil dari image yang kita upload bakal disimpan ke dalam direktori image. Jadi otomatis supaya ada tempat penyimpanan untuk hasil direktorinya. Setelah itu ada untuk
fungsi mendeteksi gambar tangan. Nah, jadi setelah kita menginput sebuah image, baik itu image yang sudah ditentukan ataupun image biasa itu, jadi akan dideteksi uh, sesuai dengan model kami. Jadi di sini dijelaskan bahwa untuk size-nya di sini diatur ukuran 150 sama 100. Terus tuh untuk formatnya sudah disesuaikan di sini, nanti untuk inputnya akan disesuaikan sama format dari program ini. Langsung diolah di sini. Terus tuh dimasukkan dengan ekstraksi fiturnya dan juga dilakukan prediksi. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, di sini kami menggunakan Streamlit, di mana untuk tampilannya nanti bakal didemokan langsung oleh teman saya. Di sini nanti bakal ada tulisan untuk tampilannya, yaitu seperti deteksi tangan. Jadi, di mana akan ada juga fungsi untuk upload gambar tangan sesuai yang diinginkan. Nah, jadi untuk tipe-tipe inputan atau gambar yang kami terima di sini bisa berupa JPG, PNG sama JPEG. JPEG. Selanjutnya itu baru akan diproses seperti yang sudah saya jelaskan tadi untuk sistemnya itu. Upload filenya, terus itu bakal disimpan dalam pad direktori yang tadi image tersebut. Lalu modelnya akan di load untuk menghasilkan hasil prediksi di sini. Nah, baru bakal ditampilkan untuk nilai dari gambar atau inputan yang kami buat. Jadi, untuk tampilan termukanya seperti itu. Mungkin lebih jelasnya nanti bakal dijelaskan oleh teman saya dalam demo dari hasil program kami. Sekian, terima kasih. Baik, sekarang saya akan lanjutkan presentasi yang tadi disampaikan oleh rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kadek Belvanata Gargita Satukananda dengan NIM akhir 048. Di sini saya akan menjelaskan bagian model building, yaitu cara kerja sistem, lebih tepatnya pada modelnya itu sendiri, pembangunannya, dan juga asumsi dan batasan. Baik, pertama, saya akan menjelaskan asumsi dan batasan. Seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi mengenai dataset, kami membuat sistem yang dapat mengenali gestur tangan, batu, gunting, dan kertas. Nah, dalam modelnya itu sendiri, kami menggunakan beberapa fitur. Salah satu adalah Edge dan GLCM. Dengan menggunakan fitur Edge ini sendiri, sudah dapat dipastikan bahwa kami akan membuat sistem yang mendeteksi pi dari foto tersebut. Sehingga dengan menggunakan data training gambar gestur tangan, batu, gunting, dan kertas dalam latar belakang polos, sistem akan dengan mudah mengenali tepi dari gambar-gambar tersebut. Dengan begitu, sistem hanya dapat mengenali tepi untuk batu, gunting, dan kertas secara tepat. Dengan kata lain, pada gambar atau citra yang memiliki tepi yang tidak bersesuaian dan dideteksi sebagai tepi, misalkan sebuah foto orang dengan pose jari seperti gunting, tetapi muka terlihat atau bagian tubuh lainnya terlihat atau latarnya itu sendiri memiliki tepi yang lain, sistem akan mengenali tepi tersebut dan tidak akan dengan tepat mengambil data tepi dari tangan itu sendiri karena pada sistem yang kami bangun tersebut, pada model itu sendiri tidak dapat mengenali bagian mana yang merupakan tangan dan bagian mana yang bukan merupakan tangan. Sehingga salah satu batasan yang kami buat adalah lebih tepatnya sistem kami hanya dapat mengenali gambar dengan gestur tangan, batu, gunting, dan kertas secara tepat. Gambar di luar itu tidak akan dapat dikenali dengan tepat dan sistem akan memprediksinya sesuai dengan yang hasil terdekatnya. Misalkan pada pose 3 mungkin dia akan memiliki tepi yang mirip dengan gunting atau mungkin model akan mengenali lebih mirip dengan kertas dari fitur tepi dan juga GLCM-nya. Dengan begitu, itu kan mendapatkan satu asumsi juga, yaitu kami berasumsi bahwa input gambar oleh user sudah tepat, yaitu gestur tangan, batu, gunting, atau kertas, bukan gestur tangan lainnya dan
background yang diberikan juga haruslah polosan. Jika backgroundnya tidak polos, kemungkinan model kami untuk mengenali gambar tersebut akan lebih kecil dikarenakan gangguan atau noise pada bagian belakangnya. Pada model building ini sendiri, pada bagian preprocessing, kami hanya melakukan pengubahan menjadi grayscale dan juga resize pada gambar yang diinputkan. Dengan begitu, setelah itu kami langsung mengekstrak fiturnya, yaitu GLCM-nya dan juga Edge-nya. Dengan begitu, tidak ada proses untuk menghilangkan background atau mendetek tangan saja atau menghilangkan noise lainnya. Sehingga kami berasumsi bahwa gambar yang di-input user sudah bersih dari noise. Dengan begitu, terdapat juga batasan bahwa gambar yang di-input user haruslah bersih dari noise apapun itu, baik di background maupun dalam bentuknya itu sendiri. Oke, selanjutnya, untuk batasan lainnya, gambar yang di-input juga hanya harus maksimal berukuran 200 MB seperti yang tadi sudah ditunjukkan oleh rekan saya pada bagian interface dan nanti akan didemokan. Ada terdapat batasan bahwa filenya hanya sebesar 200 MB. Selain itu, file itu juga harus dalam bentuk eh, gambar gambar tertentu. Tunggu sebentar. Nah, seperti yang kita lihat di sini, gambar hanya dapat berformat JPG, PNG, atau JPEG. Dengan begitu, kami juga berasumsi bahwa gambar yang diinput oleh user nantinya kan memiliki format 3 ini. Jika tidak, sistem tidak akan bisa menangkap dan tidak akan bisa memprosesnya lebih lanjut. Selanjutnya, ya, kami juga membangun sistem eh, hanya menggunakan 2200 image dengan 700 image, kurang lebih 700 image di setiap kategorinya. Dengan begitu, eh, akurasi yang dapatkan juga kemungkinan besar akan terbatas. Selanjutnya, bisa dilihat pada hasil akhir model, akurasi yang didapatkan hanya sebesar 88%. Dengan begitu, batasan lainnya adalah selain gambar yang harus bersih, gambar juga harus memiliki semua data yang mirip. Karena pada GLCM kami akan mendeteksi kontras, energi, homogeneity, correlation, dan similarity. Dengan kata lain, melihat dataset kami, gambar yang diinput juga kami harapkan akan memiliki kecerahan yang mirip dan juga data lainnya yang mirip. Walaupun sudah di grayscale, tingkat kecemerlangan dari setiap pixelnya akan tetap berpengaruh. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian model building. Dalam model building, seperti yang saya akan katakan tadi, kami menggunakan ekstraksi fitur GLCM dan juga Edge. Kami menggunakan Edge untuk mendeteksi tepi tiap gambar. Kami menggunakan rata-rata dari Edge. Pertama, kami menggunakan algoritma Kenny dari OpenCV, CV2 lebih tepatnya untuk mengambil edge dari gambar. Selanjutnya, kami menghitung min, standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum, skewness, kurtosis, dan juga density dari data edge tersebut. Untuk GLCM sendiri, kami menggunakan fitur kontras, energi, homogeneity, correlation, dan similarity. Kami menggunakannya sebagai fitur yang akan diberikan ke model tadi. Jadi, dataset yang kami gunakan akan dibagi 20%, 80%. 80% menjadi training, 20% menjadi test. Kami masukkan semua data tersebut ke dalam, kami masukkannya ke proses ini, dia membaca sebagai grayscale, melakukan resize, dan untuk bagian gambarnya kami masukkan ke dalam ekstraksi fitur, akan mengembalikan list dengan seluruh fitur yang kami terima dan dimasukkan ke dalam data X dan ia akan mengambil label sebagai kategorinya. Nah,
Selanjutnya kami menggunakan SVM classifier, otomatis SVM classifier, dan mendapatkan akurasi 74. Kami melakukan tuning menggunakan grid search untuk linear dengan nilai C antara 0,1 sampai 1 dan mendapatkan hasil terbaik pada kelas weak known karena linear dan probability true dengan C sama dengan 1 yaitu 85%. Sementara kami juga mencoba RBF dengan nilai C, gamma, dan kelas weak juga probability seperti berikut. Setelah melakukannya, didapatkan hasil terbaiknya hanya sebesar 61%. Dengan begitu kami memutuskan untuk menggunakan model linear, tetapi saya mencoba mengubah nilai C1 tadi menjadi 10. Kenapa saya tidak masukkan ke dalam grid search untuk C sama dengan 10? Karena waktu komputasi akan terlalu lama, sehingga saya memutuskan untuk mencobanya satu manual pada model terbaiknya. Dan didapatkan hasilnya lebih baik, yaitu 88% dengan nilai precision untuk papernya 94%, untuk rocket 97%, untuk scissornya 78%. Sementara recall untuk paper 73, rocket 92, dan scissor 98, dan F-score paper 82, rocket 94, dan scissor 87. Dengan support data masing-masing 131, 194, dan 153. Dari sini bisa kita lihat model kami yang ini lebih cenderung lebih baik dalam memprediksi scissor dan rock, sementara dalam paper masih agak kurang. Baik, mungkin sekian. Oh, mungkin ada satu hal yang terlupa. Pada salah satu batasannya juga, karena data yang kami gunakan berlatar belakang hijau, akan lebih baik jika foto yang input user akan berwarna hijau. Dengan begitu, satu batasan lainnya adalah memang warna backgroundnya. Background polos dapat cukup untuk digunakan, tetapi akan lebih baik jika menggunakan background hijau yang akan mempertinggi kemungkinan prediksi model kami. Baik, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputumita Kartika Dewi dengan NIM belakang 072 dari kelompok 3 kelas C. Di sini saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan sistem klasifikasi gestur tangan batu gunting kertas. Nah, pada demonstrasi kali ini, saya akan mencoba untuk menginputkan gambar-gambar seperti yang pertama, gambar gestur tangan batu, yang kedua adalah gambar gestur tangan kertas, yang ketiga adalah gambar gestur tangan gunting, yang keempat adalah gambar gestur tangan menyerupai bentuk gunting, yang kelima adalah gambar orang dengan gestur tangan, dan yang terakhir adalah gambar secara acak. Nah, langsung saja di sini kita akan mencoba untuk mengunggah gambar. Namun perlu diperhatikan bahwa tipe gambar yang diterima hanya JPG, PNG, dan JPG. Nah, yang pertama kita akan coba untuk mengunggah gambar gestur tangan batu. Nah, seperti ini. Jadi, hasil unggahan dari gambar kita ini akan ditampilkan di sebelah sini. Kemudian, value yang dihasilkan dari sistem akan ditampilkan di sebelah sini. Di mana pada gambar ini, value yang dihasilkan adalah rock atau artinya batu. Jadi dapat dikatakan model dari sistem klasifikasi ini telah berhasil mendeteksi gestur tangan batu. Nah, selanjutnya kita coba untuk mengunggah gambar dengan gestur tangan kertas. Nah, seperti ini. Dan value yang dihasilkan adalah paper atau artinya kertas. Jadi, dapat dikatakan juga model dari sistem klasifikasi ini juga berhasil mendeteksi gestur tangan kertas. Nah, selanjutnya kita coba untuk menginputkan gambar dengan gestur tangan gunting. Seperti ini. Dan value yang dihasilkan adalah scissor atau artinya gunting. Jadi, disimpulkan juga bahwa model dari sistem klasifikasi ini telah mampu untuk mendeteksi gestur tangan gunting. Nah, selanjutnya kita coba untuk mengunggah gambar gestur tangan yang menyerupai bentuk gunting. Nah, seperti ini. Jadi, ini gambar tangan yang gesturnya hampir menyerupai bentuk gunting. Di mana value yang dihasilkan adalah scissor atau artinya gunting. Jadi, model dari sistem klasifikasi ini berhasil mendeteksi gestur tangan yang menyerupai bentuk gunting.
Nah, selanjutnya kita coba untuk mengunggah gambar orang dengan gestur tangan. Nah, seperti ini, di mana saya mencoba untuk mengunggah gambar orang dengan gestur tangan gunting. Namun, value yang dihasilkan dari sistem adalah paper atau artinya kertas. Jadi, dapat dikatakan bahwa sistem belum berhasil mendeteksi gambar orang dengan gestur tangan gunting. Nah, selanjutnya kita coba contoh lain, yaitu gambar orang dengan gestur tangan yang hampir menyerupai batu. Namun, value yang dihasilkan masih belum sesuai, yaitu value-nya adalah paper atau artinya kertas. Jadi dapat dikatakan model dari sistem klasifikasi ini juga masih belum berhasil dalam mendeteksi gambar orang dengan gestur tangan yang hampir menyerupai batu. Nah, kita coba mengunggah gambar lain, gambar secara acak. Nah, di mana di sini saya mencoba untuk mengunggah gambar seperti ini. Maka value yang dihasilkan oleh sistem adalah paper atau artinya kertas. Nah, mengapa demikian? Mengapa ketiga gambar tadi itu secara otomatis mengeluarkan value paper? Nah, hal ini dikarenakan pada sistem klasifikasi gestur tangan batu gunting kertas itu akan secara otomatis mengeluarkan value atau nilai default yaitu paper apabila model tidak mampu mendeteksi gestur tangan yang ada pada gambar. Nah, seperti pada dua gambar sebelumnya, yaitu gambar orang dengan gestur tangan, model tidak mampu mendeteksi gestur tangan dikarenakan yang pertama adalah latar belakang yang cukup kompleks atau latar belakang ini maksudnya adalah background gambar. Jadi background gambar tersebut cukup kompleks. Sehingga model kesulitan untuk mengekstraksi fitur dari tangan. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan model sistem klasifikasi ini mengeluarkan nilai default yaitu paper. Nah, untuk gambar ini sendiri, selain background gambar yang cukup kompleks, model juga kesulitan dalam mendeteksi gestur tangannya karena dapat dilihat di sini, pada gambar ini tidak ada gestur tangan yang benar-benar berfokus pada 3 kategori yang ada pada sistem klasifikasi ini, yaitu batu, gunting, kertas. Sehingga model dari sistem klasifikasi ini sendiri masih kesulitan untuk mendeteksinya. Jadi, teman-teman atau pengguna yang ingin menggunakan sistem klasifikasi ini diharapkan mengunggah sebuah gambar dengan yang pertama yaitu background yang satu warna atau background polos. Kemudian yang kedua adalah gambar dengan fokus pada gestur tangannya. Sehingga dengan background yang tidak mengganggu dan satu warna ini, serta fokus pada gestur tangan akan membantu model dari sistem klasifikasi untuk lebih lebih mampu mengekstraksi fitur-fitur yang ada pada gestur tangan di dalam gambar tersebut, sehingga akan menghasilkan value yang cukup akurat di dalam sistem ini. Nah, demikian penjelasan saya mengenai demonstrasi dari sistem klasifikasi gestur tangan batu gunting kertas. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 3 kelas C, memohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian presentasi ini. Dan akhir kata saya dan teman-teman kelompok 3 dari kelas C mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah luangkan untuk menonton video presentasi ini. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih.